Halo Sobat IKG, gimana kabarnya? Gua berharap sobat semua masih terus dalam keadaan sehat, kuat, dan masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sobat IKG, gua sangat berterima kasih dan bersyukur ya. Saat dikala aktivitas gua masih bisa menyempatkan untuk bisa berbagi cerita sama sobat semua yang siapa tahu cerita ini bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Sobat IKG, kadang gua rekaman itu di jalan Sobat IKG atau di kamar kerja ya. Bahkan kalau lagi gua nggak sempet itu gua ngerekamnya di kamar hotel ya kalau lagi gua istirahat sehabis menemui klien-klien gua. Ya, kadang gua ngerekam pakai HP aja Sobat IKG. Sederhana sekali alatnya. Makanya kadang kalau hasilnya belum maksimal ya gua mohon maklum ya sobat semua. Ya karena gua belum punya studio profesional dengan alat rekaman yang canggih ya. Ya karena memang gua sering di jalan sih ya Sobat IKG. Nah, ngomong-ngomong soal HP ya, gue mau cerita Sobat IKG. Cerita yang semoga cerita ini bisa menambah semangat sobat semua. Oke Sobat IKG, seperti biasa ini adalah kisah gue. Tahun 2019, ya belum lama ya Sobat IKG. Saat itu gue punya HP, iya HP sederhana Sobat IKG. RAM-nya 2 dengan kapasitas memori 16 GB ya. Kebutuhan gua saat itu sudah cukup ya. Gua jarang sekali pakai kamera dan aplikasi HP gua ya yang gua butuhin cuma WA aja ya. Sisanya ada beberapa aplikasi kayak YouTube ya. Ya, Sobat IKG, terus terang gua tipe manusia yang selalu membeli kenyamanan bukan merek ya. Jadi apa yang gua pergunakan untuk kepentingan gua itu mereknya random Sobat IKG, dari HP, jam tangan, celana, baju, sepatu dan lain-lain itu mereknya macem-macem ya, beragam. Nah, saat itu HP gua sudah mulai penuh ya, karena 216 ya. Sepertinya gua membutuhkan HP lain yang lebih upgrade. Gua butuh HP dengan kapasitas memori paling enggak ya 2 kali lipat lah. Yang RAM-nya 3, lalu memorinya 32 GB ya. Akhirnya gua coba cari-cari di internet. Banyak sekali pilihan HP dan gua kebingungan sendiri ya. Gila, HP zaman sekarang banyak banget ya. Sampai akhirnya di browser itu ya, gua melihat OLX, ya HP-HP second ya. Lalu gua coba surfing tuh di OLX di daerah wilayah Tangerang ya. Ya karena gua mau beli yang nggak jauh-jauh aja. Nah, dari waktu gua mencari HP mana yang akan menjadi pilihan gua melihat postingan ya, ada tulisannya dijual hari ini. Di situ ada HP dengan speknya RAM-nya 3 GB dan ROM-nya memorinya 32 GB ya. Gue lihat HP-nya masih bagus ya dan komplit lagi. Jadi masih ada dusnya. Dia membuka harga 1 juta rupiah, persis 1 juta pokoknya. Ya lalu gue coba cari lagi ya alternatifnya, siapa tahu ada yang lebih baik ya. Dan gue menemukan HP yang sama ya. Jadi ternyata orang tersebut membuat double posting di OLX ya. Kata-katanya sama ya, dijual hari ini. Gue masih mengabaikannya Sobat IKG. Lalu besok gue kembali ke aktivitas gue seperti biasa ya. Nah pada saat makan pagi, gue itu mencoba menjelajah lagi di OLX. Gue menemukan HP yang sama lagi. Kali ini harganya berubah menjadi 800.000 dengan judul dijual hari ini segera. Akhirnya gue penasaran ya Sobat IKG. Gue akhirnya WA dia ya yang menjual HP tersebut. Gue teks, gue bilang, halo Gan, apakah HP-nya masih ada? Selang beberapa detik Sobat IKG, dia menjawab, ada Gan, full set dan mulus. Buset, ini fast respon banget ya. Kalau dijadiin admin toko online bagus nih. No minus, baterai awet, langsung cek aja Gan sepuasnya. Gue langsung dijawab komplit ya. Gue bilang, Agan di mana? Kalau COD nanti di mana? Dia menjawab ya, kalau di dekat pom bensin Taman Cibodas gimana Gan? Tangerang. Ya memang tempat itu nggak terlalu jauh lah ya dari tempat gue tinggal. Artinya gue masih bisa naik motor lah kalau bolak-balik ya. Ya di kawasan Tangerang juga ya. Gue bilang, oke, bisa nggak kalau besok kita ketemu? Dia langsung jawab ya, bisa Gan. Siap, gue bilang, besok kita ketemu jam 2 siang ya. Dia jawab, oke Gan. Selang sekitar 20 menit lah ya kemudian gue dapet WA. Ternyata dari penjual HP tersebut Sobat IKG. Dia WA gue lagi. Dia bilang gini, Gan, bisa nggak ketemunya siang ini aja jam 2? Gue bilang siang ini gue belum ada jadwal sih ya. Tapi rencana mau pergi ke beberapa tempat ya. Karena gue mau membeli kebutuhan-kebutuhan gue ya untuk bekerja. Gue bilang nggak bisa besok ya. Emang besok ada acara ya? Gue tanya gitu. Lalu dia jawab, iya Gan, kalau hari ini bisa, hari ini aja Gan. Nah di bawahnya ada tulisan lagi Sobat IKG, please Gan. Ada please, PLIS, please Gan gitu ya. Ya akhirnya gue jawab, yaudah baiklah, jam 2 saya akan menuju dekat pom bensin Taman Cibodas. Di situ ada supermarket tip top ya Sobat IKG. Kalau Sobat IKG orang Tangerang pasti tahu. Oke Gan, makasih ya. Lalu dia WA lagi.
Terus lalu dia menegaskan, Gan, nanti saya pakai baju warna biru, celana jeans, dan sendal warna coklat ya. Agan pakai baju apa? Sobat EKG, pembicaraan gua di WA sama si penjual HP tersebut itu mengingatkan gua banget pada saat dulu gua sulit ya. Ya, gua sempat menjual beberapa aset gua juga ya melalui internet ya. Lalu gua bilang, oke, kalau saya baju belum tahu nih. Nanti aja deh pas kita deket-deket kita WA lagi ya. Nah, pikiran gua sesimpel itu Sobat EKG. Lalu dia jawab Sobat EKG, nggak bisa Gan, soalnya ini HP nggak ada datanya. Saya bisa WA karena wifi dari tetangga. Oh, gua nggak mau berargumentasi Sobat EKG, karena dulu gua pernah mengalami hal yang serupa. Menjual HP tanpa data dengan nomor HP yang sudah nggak bisa dihubungi pula karena habis masa aktifnya. Entah kenapa, tiba-tiba gue langsung menjadi sangat mengerti akan posisi orang itu ya. Lalu gue bilang, baiklah, saya akan datang dengan motor Mio warna putih dan merah dengan nomor plat bla bla bla, jaket warna hitam dan helm merah. Langsung gue foto tuh nomor plat gue, cekrek. Dia menjawab ya, baik Gan. Lalu gue bilang, Agan save nomor telepon saya di Google ya. Dia bilang, sudah Gan, saya sudah save. Akhirnya menjelang jam 2 ini ya, gue WA Sobat EKG, Gan, aneh cus nih, bahasanya gitu ya Sobat EKG. Dia menjawab, siap Gan, aneh jam 2 sudah ada deket Taman Cibodas, deket pom bensin, deket pangkalan beca atau apa ya, gue lupa. Oke, sampai ketemu nanti. Perjalanan hari itu panas dan terik Sobat EKG. Ya, gue ingat sekali ya, gue di jalan berdoa, ya Tuhan, lancarkanlah urusan jual beli saya. Jadikanlah HP yang akan saya beli menjadi HP yang bermanfaat untuk saya dan orang lain. Sampai akhirnya gue deket Taman Cibodas ya, di mau pintu masuk gitu. Gue tengok kiri kanan Sobat EKG. Gue jadi inget ya, ini gue janjian di tahun 2019, berasa janjian di tahun 1980-an ya, yang zaman dulu gak ada HP. Gue akhirnya mencoba WA dia ya, tapi bener Sobat EKG, ketika gue WA-nya sudah centang 1, artinya mungkin dia sudah berangkat menuju lokasi atau bisa jadi dia sudah sampai. Saat gue lagi cek HP, posisi gue tuh masih duduk di motor ya, lagi standar 1 gitu. Tiba-tiba di belakang gue ada yang menyapa ya, HP ya Gan. Jadi dia nyapanya HP ya Gan gitu. Dia bilang begitu ya, gue jawab, oh iya benar. Lalu si penjualnya berkata, alhamdulillah ketemu, kayak senang sekali ya gitu Sobat EKG. Lalu kita berkenalan Sobat EKG, saling tanya rumahnya di mana dan berbasa-basi ya. Gak beberapa lama dia mengeluarkan HP-nya, dia bilang, ini Gan silahkan dicek. Ya gue bilang saya cek dulu ya. Siap Gan. Lalu gue buka dari kardusnya dan gue cek, HP-nya warnanya hitam. Memang bukan tipe HP yang layarnya full screen ya Sobat EKG, karena ini HP jadul ya, HP tahun 2018. Ya gue suka karena cepet ya, lalu memorinya lumayan gede juga ya, saat itu 32 ya. Ya lalu si penjualnya melihat gue, kadang-kadang sedikit-sedikit matanya ke tangan gue, kadang-kadang sedikit ke arah jalanan. Sepertinya dia nervous ya Sobat EKG, seperti mungkin jadi nggak ya. Gue bilang sama penjualnya, Gan, ini HP Agan masih bagus ya. Gue bilang, chargernya lancar kan? Dia jawab, lancar Gan, bahkan chargernya masih ori katanya. Kabelnya pun masih ori Gan, saya nggak pernah ganti, saya rawat baik-baik. Ya kira-kira kurang lebih 10 menit kali ya. Gue cek sana sini, akhirnya gue tanya ya, Gan, boleh tahu nggak kenapa Agan mau jual HP ini? Tiba-tiba Sobat EKG, dia terdiam Sobat EKG, kepalanya ditundukkan. Gue bingung ya. Selang beberapa detik kemudian, dia seperti mengusap air matanya Sobat EKG. Lalu dia menjawab dengan suara yang terpatah-patah ya. Dia bilang, iya Gan, maaf, aneh lagi susah Gan, aneh lagi butuh aja. Dia bilang gitu. Gue diam Sobat EKG, gue gak berani komen sama sekali. Dia terisak sendiri Sobat EKG saat itu. Gue berpikir ya, benar dia mengingatkan gue. Tuhan telah menunjukkan jalan agar gue bertemu dengan penjual HP ini dalam keadaan yang serupa ketika gue dulu. Lama sekali ya dia terisak. Akhirnya gue mencoba menenangkan hatinya Sobat EKG. Gue bilang, Gan, Agan akan baik-baik saja, dan Agan bisa baik-baik saja, dan Agan baik-baik saja. Lalu dia jawab, ya Allah, astagfirullah, sambil dia terus terisak Sobat EKG. Lalu gue pegang bahunya ya, Gan, yang kuat dan sabar ya. Ujian Agan cuma sementara, nanti Agan akan jaya lagi. Terima kasih Gan, dia menjawab ya. Dia cerita Sobat EKG, dia seorang ayah dari 2 orang anak ya, yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi karena sempat bekerja lalu berhenti ya. Dan dia usaha tapi usahanya belum menghasilkan dan tutup karena satu dan lain hal. Dia banyak bercerita saat itu. Ya gue hanya mendengarkan kisahnya saja. Lalu gue bilang,
Kalau di rumah Agan masih ada alat yang bisa Agan buat menyetel lagu, entah itu MP3 player, entah itu kaset, apa dan lain-lain, saran saya, Agan dengerin lagu-lagu yang indah Gan, lagu-lagu yang bahagia. Saya dulu juga gitu. Agan harus terus berprasangka baik ya sama Tuhan, agar Agan bisa melewati semua ini. Sekarang Agan harus bisa bertempur melawan pikiran Agan sendiri. Pasang pasukan elit di depan pintu gerbang pikiran Agan, agar Agan terus semangat dan gak punya pikiran buruk sama hidup Agan. Dia bilang, terima kasih ya Gan. Iya, saya juga sering dengerin lagu yang positif biar saya terus tambah semangat Gan. Lalu dia bilang, Sobat IKG, kira-kira ngomongnya gini ya, walau matahari terbenam Gan, saya harus terus mendengarkan suara kicauan burung di pagi hari dalam hidup saya agar saya terus semangat menyambut pagi. Ya Tuhan, itu gua banget Sobat IKG. Akhirnya saat itu kita pindah tempat Sobat IKG karena di situ berisik ya. Dan dekat situ ada warteg ya. Kita makan di situ Sobat IKG. Gua bilang, "Gan, saya jadi ya beli HP-nya Agan." Dia bilang, "Terima kasih Gan, terima kasih ya. Kita makan warteg berdua ya." Gue bilang, "Agan pilih aja lauknya, nanti saya yang membayar." Kita berdua makan Sobat IKG. Lalu pas pulang, gue membeli beberapa jenis lauk dan nasi ya. Gue bilang sama dia, "Gan, ini titip ya buat keluarga Agan. Makan makanan yang serupa yang Agan makan hari ini." Lalu dia menundukkan wajahnya lagi ya. Dia bilang, "Terima kasih Gan. Tuhan akan membalas kebaikan Agan." Dia bilang gitu ya. Lalu gue berikan uangnya ya, 1 juta Sobat IKG. Lalu dia hitung ya. Dan dia hitung, setelah dia hitung, dia bilang ya, "Gan, saya buka 800.000. Kok ini 1 juta?" Dia bilang. Terus gue bilang, "Nggak apa-apa, hari pertama saya lihat Agan posting di OLX dengan harga 1 juta. Alhamdulillah kan," katanya. "Terima kasih banyak kan," katanya. "Rezeki nggak kemana ya Gan," kata dia gitu ya. "Iya, rezeki nggak kemana." Lalu akhirnya Sobat IKG, gua bawa HP-nya ya, dan kita pun berpisah ya. Gua bilang sama dia, "Gan, kalau Agan sudah punya HP baru yang jos, Agan kontak-kontak saya ya. Kan nomor saya sudah di-save di Google, jadi nggak hilang ya Sobat IKG." Dia bilang, "Pasti Gan, saya pasti punya HP lagi yang jos," dia bilang gitu. Lalu gue bilang sama dia, "Tenang Gan, kita orang kokai." Dia ketawa Sobat IKG. Dia bilang, "Wah, sudah lama sekali ya saya nggak dengar kata-kata jadul itu, kokai." "Ya Gan, kita orang kokai Gan," dia bilang gitu. "Iya, kita orang kokai," gue bilang gitu ya. Lalu pulanglah gue ya. Sampai di rumah HP gue letakkan Sobat IKG. 3 hari gue nggak ngapa-ngapain. 3 atau 5 hari kali ya, udah lama gitu. Karena gue belum punya waktu ya untuk memindahkan data-data ke HP yang baru ya. Lalu akhirnya gue sediakan waktu untuk memindahkan semua data dan nomor-nomor gue ya dari HP yang lama ke HP yang baru. Nah, pada saat gue nyalain itu HP, kata si penjualnya kan waktu itu, dia bilang, "Saya belum riset ya bang, tapi saya sudah hapus-hapusin foto-fotonya." Nah ya udah, begitu gue lihat di galeri udah nggak ada ya. Memang belum di reset, ada beberapa aplikasi juga yang belum dihapus. Gue cek memang udah nggak ada foto-fotonya dan video. Tapi gue cek-cek ternyata masih ada lagu Sobat IKG. Dia belum menghapus file lagu. Ya nggak banyak sih, ada 3 atau 4 lagu di situ ya. Rasanya gue berpikir ini mungkin lagu yang menjadi favorit dia ya. Untuk apa? Untuk dia dengarkan agar semangatnya terus membara. Nah, sebelum HP-nya gue restart ya Sobat IKG, gue reset gitu ya, gue coba setel lagunya Sobat IKG. Bukan main Sobat IKG, di situ ada lagu judulnya Pasti Bisa. Penyanyinya cewek namanya Citra ya. Lalu gue setel ya. Sambil gue setel lagunya Sobat IKG, saat itu gue langsung mendoakan dia Sobat IKG. Gue berharap dia menemukan jalan agar dia bisa bangkit dari keterpurukannya. Amin, amin. Hari berlalu Sobat IKG, minggu, bulan, kurang lebih sekitar 7 bulan ya berlalu ya. Nggak nyampe setahun ya, kurang lebih sekitar 7 atau 6 ya. Saat itu gue sedang menemui klien gue ya. Tiba-tiba gue menerima WA Sobat IKG. Pesannya gini ya, "Assalamualaikum Gan." Nomornya gue bingung ya, siapa ini ya, karena nomornya nggak gue kenal ya. Lalu gue jawab, "Waalaikumsalam." Lalu message selanjutnya ada tulisan gini Sobat IKG, "Apa kabar Gan?
Gimana, Asusnya aman? Sobat EKG, nggak ada lagi ya. Ini nomornya berbeda karena mungkin nomor dia yang itu udah hangus ya. Wah, gue tahu ya ini dari mana, karena Asus itu adalah merek HP yang gue beli ya. Ya Tuhan, lalu gue jawab ya, kabar baik, aman. Ini sekarang saya lagi pakai. Dia menjawab, alhamdulillah. Dan sobat EKG, dia melanjutkan ketikannya ya. Dia lagi ngetik gitu ya. Kalau di status WA tulisan mengetik ya. Dia bilang gini sobat EKG, terima kasih ya Gan. Aneh sekarang alhamdulillah bangkit lagi Gan. Ya Tuhan sobat EKG. Alhamdulillah, makasih Gan, kata dia. Ane malu sebenarnya saat itu Ane nangis di depan Agan. Alhamdulillah Ane sudah punya HP yang jos Gan. Keadaan Ane sudah jauh lebih baik Gan. Ane doain Agan agar selalu murah rezekinya, sehat selalu. Sehat selalu ya Gan, dia bilang gitu. Wah sobat EKG, gue seneng banget ya terima WA-nya. Walaupun jaraknya lumayan lama ya. Gue menjawab, sama-sama Gan, Agan yang bahagia ya sama keluarga gitu sobat EKG. Dan sobat EKG, sampai hari ini, tahukah sobat EKG, HP yang gue beli itu masih gue pakai sobat EKG. Mau tahu apa mereknya? Udah tahu ya tadi mereknya Asus. Ya, mereknya Asus dengan tipe Zenfone Pro Max 1. Bahkan sampai hari ini sobat EKG, ada beberapa rekaman EKG ya yang gue rekam pakai HP ini sobat EKG. Masih gue pegang HP-nya. HP yang bisa menjadi bermanfaat buat gua dan orang lain. Sobat EKG, hikmah di balik cerita gua kali ini adalah, ya memang kadang benda atau barang tertentu itu bisa mengingatkan kita kepada apa arti dan esensi kebersyukuran. Ya kadang gua suka pegang-pegang HP ini sambil berucap, alhamdulillah, saya saat ini bersyukur punya HP yang bisa bermanfaat, bukan hanya untuk diri saya sendiri tapi juga buat orang lain. Sobat EKG, sobat harus terus semangat ya, terus berani menghayal baik, terus berani berprasangka baik sama Tuhan, apapun kondisi saat ini. Sobat EKG adalah manusia-manusia ciptaan Tuhan yang luar biasa sobat semua. Oke, salam dari gua ya sobat EKG. Win cepet, menang 100%. Dan salam jos sobat EKG, seperti HP yang saat ini gua pegang. Emang kudu gila. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan berdutuk hidupku.